Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi thohirin wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini adalah video penjelasan lebih mengenai membaca surat Al-Fatihah ketika sholat. Nah, silahkan bagi yang belum lihat video rukun sholat yang keempat, silahkan lihat dulu. Warabi'u qiraatul fatihati, rukun sholat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah hifdon au talkinan au nadron fil mushafi, baik secara dihafal atau ditalkin atau melihat ke mushaf. Wazalika fil qiyami au badalihi kulla rok'atin illa rok'ata masbukin. Membaca surat Al-Fatihah ini ketika berdiri atau pengganti dari berdiri. Misalkan duduk bagi orang yang sholatnya duduk, berbaring bagi orang yang sholatnya berbaring. Setiap rokaat kecuali rokaat masbuk, rokaat yang tertinggal, pala tata ayanu fiha li'annaha yatahammaluhal imamu, maka tidak wajib bagi seseorang menyelesaikan surat Al-Fatihah pada rokaat masbuk, karena surat Al-Fatihah telah ditanggung oleh imam, baik seluruhnya atau sebagian. Ketika kita sholat telat, imam sudah mau ruku, kita sudah takbiratul ihram, hanya keburu membaca basmalah, imam sudah ruku, maka kita wajib ikutin imam ruku. Bahkan misalkan kita telat banget, imam kita sudah takbiratul ihram, imam sudah ruku, maka kita ikut imam langsung ruku. Sudah takbiratul ihram langsung ruku. Langsung praktek membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seandainya kita mengganti huruf, maka sholat kita tidak sah. Contoh, alhamdulillah. Nah, ha diganti dengan ha, tidak sah sholatnya jika kita disengaja. Kalau tidak disengaja karena tergelincirnya lidah atau lupa seumpamanya, maka diulangi lagi, alhamdulillah. Wajib membaca dengan tertib, sesuai runtutan yang telah diketahui dari ayat 1 sampai ayat 7. Dan wajib mualah. Wajib mualah di sini yaitu terus menerus. Jadi jeda satu ayat ke ayat lain adalah satu napas jedanya. Tidak boleh lebih dari satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lebih dari satu napas maka diulangi lagi, wajib. Jadi harus satu napas. Dan tidak boleh diselang oleh dzikir yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersin.
mengucapkan alhamdulillah karena bersin. Nah, ini bersinnya alhamdulillah itu tidak termasuk ke dalam ayat. Ada permasalahan, misalkan kita sholat ketika perlu menyerang, ketika akan bersin. Nah, bersin itu kan membutuhkan waktu ketika akan bersin. Nah, ini lantas ada jeda lebih dari satu napas antara ayat satu ke ayat yang lain. Maka tidak masalah dalam permasalahan itu. Karena ma'zurun, uzur. Atau karena batuk keselang beberapa napas tidak masalah karena uzur. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah tidak boleh diselang oleh zikir yang lain kecuali kemaslahatan sholat. Contoh kita membaca ihdinas syiratal mustaqim, imam walau dolin. Nah, kan kita sunnah membaca amin. Nah, maka dari itu kita sunnah membaca amin dan Al-Fatihah kita dilanjutkan saja. Atau membaca ayat-ayat azab, kita berlindung dari siksaan boleh. Atau ayat-ayat rahmat, kita menginginkan rahmat Allah boleh. Nah, atau jawab-jawab seperti ayat Atin. Dalam ayat Atin, surat Atin ini, nah ketika imam alaihissallahu biahkamil hakimin, maka kita baca wa bala wa ana ala zalika minasyahidin. Maka diperbolehkan di sela-sela kemaslahatan sholat. Jadi Al-Fatihahnya tinggal dilanjutkan saja, tidak perlu mengulanginya. Barang siapa yang tidak mengetahui surat Al-Fatihah atau uzur tidak mengetahui surat Al-Fatihah karena tidak adanya guru seumpamanya atau tidak adanya mushaf. Nah, maka ia harus membaguskan dengan selain Al-Fatihah dari Al-Quran. Wajib baginya membaca 7 ayat dengan hitungan ayat Al-Fatihah. Jadi 7 ayat. Yang lain, misalkan dia hafalnya surat lain, nah maka wajib membaca surat itu. Suratnya atau ayatnya itu mutawaliyatan, bersambung sebagai pengganti dari Al-Fatihah atau berpisah. Nah, boleh. Jadi boleh membaca ayat bersambung dulu. Nah, kalau tidak bisa ayat bersambung, maka baca ayat-ayat yang terpisah. Jika seandainya ia tidak bisa membaca ayat selain Al-Fatihah, maka ia harus berzikir seperti tasbih, subhanallah, tahlil. Qolal Bagawi yajibu sab'atu anwa'in minadzikri. Imam Bagawi berkata wajib membaca 7 macam dzikir badalan anha sebagai ganti dari surat Al-Fatihah bihai sula yang kusu'an hurufiha sekiranya tidak mengurangi huruf-huruf Al-Fatihah fa'ilam yuhsin Qur'anan wala dikron waqofa qadrol fatihati. Maka jika ia tidak bisa membaguskan dengan membaca Quran atau zikir, maka wajib baginya diam sekadar surat Al-Fatihah pada donnya nyangkanya dia.
wala yutarjimu anil Fatihati, dan ia tidak diperbolehkan menerjemahkan surat Al-Fatihah. Wallahu a'lamu bishawab.